Selamat pagi, salam mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Selasa 3 Februari 2026, bersama saya Frater Theodulus Simasaputra. Sobat mendoan yang terkasih, hari ini kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus, bab 5 ayat 21-43. Marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau, maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat, ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sampai habislah semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada padanya. Malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika juga itu Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah keluarga dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat mendoan yang terkasih, dalam Injil hari ini menghadirkan dua kisah yang saling terjalin. Seorang perempuan yang 12 tahun menderita penderitaan
dan seorang anak perempuan Yairus yang sedang berada di ambang kematian. Keduanya bertemu dalam satu hal yang sama, yaitu iman kepada Yesus. Perempuan itu tidak berani tampil di depan umum. Ia merasa kecil, tersisih, dan mungkin putus asa setelah lama menderita. Namun ia percaya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Iman yang sederhana, diam-diam tetapi penuh kepercayaan itu membawa kesembuhan. Yesus tidak hanya menyembuhkan tubuhnya, tetapi juga memulihkan martabatnya dengan menyapanya, "Hai anakku." Sementara itu, Yairus harus belajar percaya di tengah penantian yang menyakitkan. Ketika kabar kematian anaknya datang, Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja." Bagi Yesus, kematian bukanlah akhir. Dengan kuasa dan kasih-Nya, Ia membangkitkan sang anak dan mengembalikan harapan yang sempat padam. Melalui Injil hari ini, kita diajak untuk tetap percaya meski keadaan tampak mustahil. Iman yang sederhana dan kesetiaan untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus membuka jalan bagi karya Allah dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami datang kepadamu dengan segala kelemahan, luka, dan ketakutan kami. Ajarilah kami untuk percaya seperti perempuan yang menjamah jubahmu dan seperti Yairus yang tetap berharap di tengah keputusasaan. Kuatkan iman kami saat doa terasa tak terjawab dan harapan seakan memudar. Pulihkan hidup kami dan bangkitkan kembali harapan kami, sebab kami percaya Engkau adalah Tuhan kehidupan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hidup kita hari ini senantiasa dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoa.